Halo semuanya, ketemu lagi di channel kami Dimas Nice Guy Official. Kita tahu bahwa Google Form merupakan sebuah program yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah survei maupun kuesioner melalui online. Nah, kita sebagai pengajar biasanya kita memanfaatkan Google Form ini untuk memberikan sebuah soal atau kuis ke siswa. Namun, mungkin beberapa kendala yang kita hadapi adalah sebagian besar form ataupun soal yang sudah kita buat itu dalam bentuk Microsoft Word. Nah, jika kita copy paste satu persatu dari Word ke form, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan mungkin itu akan sangat membosankan sekali apabila soal yang mau kita copy paste itu mungkin lebih dari 45 soal. Nah, hari ini kami akan memberikan sebuah trik bagaimana cara memindah soal dalam bentuk MS Word ke form dengan sangat cepat. Simak terus videonya, jangan di skip, tonton pelan-pelan sampai akhir. Nah, kita buka terlebih dahulu soal yang sudah kita buat. Ini adalah contoh soal yang sudah kami sediakan. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Nah, di sini kami menyediakan sekitar ada 50 soal. Di mana 40 soal dalam bentuk pilihan ganda, kemudian 10 soal dalam bentuk esai. Untuk pilihannya memang sengaja kami tidak mengubahnya, jadi ini kami biarkan saja karena nantinya ini tidak kita gunakan. Jadi ini sebagai contoh saja. Kalau misalkan soal pada teman-teman semua sudah sesuai pilihan gandanya, ya tidak apa-apa. Oke ya. Jadi setelah kita siapkan soalnya, baru setelah itu langkah kedua, silahkan masuk ke akun Gmailnya masing-masing. Kemudian teman-teman semua bisa masuk ke Drive ya, ke Google Drive. Kemudian silahkan teman-teman semua mengupload file soal dalam bentuk Microsoft Word yang sudah dibuat. Nah, ini kita akan masukkan terlebih dahulu, kita upload filenya. Misalkan ini adalah soal yang akan kita gunakan. Ini sebagai contoh. Oke. Setelah terupload, nah di sini kondisinya sudah terupload, selesai, kita bisa buka ya. Kita buka di sini. Nah, di sini kondisinya masih docs ya. Jadi kalau masih docs itu berarti masih milik dari Microsoft Word. Nah, dari file docs ini itu kita akan ubah terlebih dahulu ke dalam mode atau extension punyanya Google Dokumen. Ya, jadi kita pilih file, kemudian kita simpan sebagai Google Dokumen. Kita klik, maka kita akan bisa melihat perbedaannya di sini ya. Jika ini yang pertama kali kita upload masih ada extension .docs-nya. Setelah kita simpan sebagai Google Dokumen, maka extension .docs-nya dia akan hilang. Nah, berarti kalau sudah hilang begini, nah dia sudah tersimpan sebagai Google Dokumen. Jika sudah, ini bisa kita close. Langkah berikutnya adalah kita menambahkan sebuah add-on baru. Add-on ini bernama Form Builder. Jadi untuk bisa memindahkan sebuah file dari form soal dalam bentuk Word ke Google Form, maka kita bisa menggunakan add-on bernama Form Builder. Nah, caranya dari Google Drive ini kita bisa klik tanda plus yang ada di sini ya. Kita bisa klik tanda plus yang di sini, kita klik tambahkan add-on. Jadi kita bisa klik di sini ya. Sini tertulis dapatkan add-on. Kita klik, maka di sini akan muncul beberapa add-on yang sudah disediakan. Nah, kita bisa langsung cari Form Builder di sini. Nah, di sini muncul Form Builder. Kita bisa pilih. Nah, kita pilih Form Builder yang ini. Jika
di Google Drive kita tidak ada tanda plus seperti ini, misalkan kok di tempat saya tidak ada ya tanda plusnya gini, nah, misalkan tidak ada, maka kita bisa menambahkannya langsung melalui form. Jadi kita buka Google Form dulu ya, form yang kosong. Jadi pertama kali kita buka Google Form, kemudian kita bisa klik titik 3 yang ada di sini, kemudian kita pilih add-on. Nah, sama caranya ya, kita pilih add-on, kemudian kita ketikkan form builder. Nah, di sini klik. Nah, kita mulai dari sini saja ya. Jadi kita bisa pilih form builder yang ini karena di sini ada Google Docs untuk form, untuk slide dan untuk sheet. Kita pilih yang ini. Kemudian kita bisa klik install di sini. Kita klik, kemudian kita klik lanjutkan. Maka akan ada proses verifikasi ke akun kita. Nah, ini kita klik akun yang akan kita gunakan, kemudian kita bisa pilih izinkan. Maka di sini dia akan memproses untuk proses penginstalan. Nah, ini sudah selesai diinstal. Jika sudah, kita klik selesai, kemudian kita bisa close tampilan Google Workspace Marketplace ini. Nah, setelah itu akan muncul add-on yang ada di sini. Nah, kita bisa langsung klik add-onnya di sini. Nah, tadi sebelum kita install add-on maka ini tidak muncul. Tapi setelah kita install add-on maka ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih yang form builder. Nah, kita pilih di sini, kemudian kita klik start. Di sini ya, kita klik start di sini. Nah, di sini akan muncul kotak dialog dari form buildernya. Karena kita menggunakan Google Docs ya, tadi kan dari dokumen kemudian dipindah ke Google Docs, maka kita pilih yang ini saja ya. Kita pilih yang Google Docs. Ini adalah file yang sudah kita ubah. Nah, ini adalah file yang sudah kita ubah. Kemudian kita klik, kita pilih select di sini. Maka di sini akan langsung otomatis masuk soal yang kita upload. Nah, kita bisa lihat di sini soal sudah terupload hingga 50 soal. Nah, tadi pada saat kita membuat 40 soal itu kita gunakan untuk multiple choice, sedangkan yang nomor 41 hingga 50 itu kita menggunakan yang short answer. Nah, dia si form builder ini dia bisa menyesuaikan secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Oke, jika sudah dipastikan bahwa soal semuanya sudah lengkap, sudah sesuai dengan kriteria yang kita buat ya, sudah sesuai mana yang multiple choice, mana yang short answer, maka kita bisa langsung klik import selected di sini. Kita klik. Maka kita bisa lihat di sini dia akan otomatis langsung masuk soal yang sudah kita import. Kita akan cek sampai ke bawah, apakah benar-benar 50 soal ini akan masuk semuanya. Nah, ini masih proses di sini. Nah, di sini soal yang sudah saya import ya, 50 soal itu semua sudah masuk di sini. Nah, jika sudah masuk semua dan sudah kita teliti satu persatu apakah ada soal yang kurang atau mungkin ada option yang menghilang misalkan. Jika setelah kita teliti dan sudah lengkap, maka kita bisa menutup kotak dialog form builder yang ini. Kita bisa klik tanda silang biar memudahkan kita dalam men-setting soal yang sudah kita buat, yang sudah kita upload ke Google Form. Nah, karena di sini saya menggunakan dua tipe soal, yang satu multiple choice sedangkan yang satunya dengan menggunakan short answer, maka saya akan memisah ya, memisah dalam artian khusus untuk yang pilihan ganda saya akan letakkan pada section yang pertama, sedangkan untuk yang jawaban singkat atau esai itu saya letakkan ke section yang ketiga. Jadi saya masukkan di sini, saya klik dulu di soal yang paling terakhir pilihan ganda, kemudian saya pilih tambahkan bagian. Nah, saya klik di sini, maka tambahkan bagian akan otomatis muncul di bawahnya. Nah,
Setelah muncul ini, kita jadikan ini menjadi kuis terlebih dahulu sebelum kita setting ya. Kita jadikan ini kuis terlebih dahulu. Caranya, kita bisa klik tanda setelan atau pengaturan di sini ya. Kita bisa klik di sini atau setting ya. Kita langsung ke kuis. Kemudian di sini ada option jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini kita aktifkan. Nah, setelah itu kita bisa memilih yang ada di sini. Teman-teman semua bisa menyesuaikan. Saya yakin bahwa teman-teman semuanya sudah paham di yang bagian ini ya. Jadi untuk masalah rilis nilai dan responden dapat melihat apa saja, itu menyesuaikan. Jika sudah disetting semuanya dan sudah sesuai, sudah diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis, langsung klik simpan. Ya, ini sudah menjadi sebuah kuis. Kemudian untuk ini tentunya kita bisa setting lebih dahulu. Misalkan di sini kita berikan judul. Nah, setelah itu jika sudah kita setting di sini, termasuk yang di section 2, misalkan ini judulnya kita juga ubah ya. Misalkan oke, jika sudah selesai, sudah kita setting judulnya dan deskripsinya, teman-teman semua bisa memberikan penomoran dan jawaban. Misalkan seperti ini. Misalkan ini saya kasih untuk nomor 1 ya. Kemudian saya langsung tentukan kunci jawabannya. Jadi kita bisa langsung menentukan kunci jawabannya. Misalkan kita tentukan jawabannya salah satu, ini adalah jawaban yang benar, kita kasih nilai. Karena soal di sini 50, maka per nomornya kita beri nilai 2 ya. Kemudian jika sudah, kita klik selesai. Pastikan di sini kita klik wajib diisi. Jadi siswa harus mengerjakan terlebih dahulu dari nomor pertama. Ya. Oke, kemudian di sini yang kedua pun juga sama. Yang nomor 2 kita bisa melakukan penomoran di nomor 2. Kemudian kita bisa memberikan kunci jawabannya. Kita bisa berikan nilai, kemudian kita klik selesai, lalu kita aktifkan wajib diisi. Begitu juga dengan nomor-nomor yang lainnya, silahkan teman-teman atur sendiri, berikan kunci jawaban dan poinnya juga dan sebagainya. Begitu juga dengan yang bagian 2 di sini. Nah, begitu juga dengan yang bagian 2, kita bisa langsung isi di sini. Ya, kita bisa berikan kunci jawabannya juga, misalkan ini kita bisa beri nilai juga, kemudian kita klik selesai, kita klik wajib isi. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi jika sudah disetting semuanya dan sudah dirasa cukup, selesai dan sudah rapi, sudah diisi semua jawaban dan poinnya, sudah kita kasihkan, sudah kita tuliskan, maka setelah itu kita bisa kirim. Nah, kita bisa klik pada link ini, kemudian kita bisa perpendek URL-nya. Nah, link inilah yang nantinya akan kita berikan ke siswa. Kita klik salin, kemudian kita berikan ke siswa, maka siswa bisa langsung mengerjakan soal yang kita berikan.
jika memang ini dianggap berguna, silahkan upgrade ya. Kira-kira seperti itu. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.